تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian. Pujian bersamaan dengan pengagungan kita dan rasa cinta kita kepadanya. Kita pun berselawat untuk manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini. Dia yang menjadi saksi kita kelak pada hari kiamat. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kamilah yang mengutusmu wahai Muhammad, yang sebagai saksi kelak pada hari kiamat, yang memberi peringatan dan juga kabar gembira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa kita saling menasihati di antara kita, ad-dinu nasihah. Karena agama kita dibangun atas nasihat. Nasihat dari waktu, dari zaman ke zaman yang Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti. Yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu tentang ketakwaan. Kita berusaha untuk menjaga dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dan semampu kita berusaha untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kalimat takwa ini dalam Al-Qur'an 250 kali. Baik yang dipanggil itu kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Baik itu manusia seluruhnya, ya ayyuhan nas. Dan lafaz-lafaz yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita. Namun ketakwaan yang paling besar di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menguatkan kepada kita, ketakwaan bukan hanya sekedar zahiriyah. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketakwaan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Nabi menepukkan dadanya dengan 3 kali bahwa ketakwaan itu di sini. Sehingga
Tidak heran ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikanlah. Anta khairu man zakka. Engkau adalah sebaik-baik penyuci. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kita memperhatikan tentang jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan dengan kesempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan diantaranya ada yang dianugerahkan, diilhamkan tentang ketakwaan dalam jiwanya. Dan ada yang diberikan fujur, keburukan. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikannya. Beruntung bagi orang-orang yang memperhatikan tentang jiwanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Dipanggil dari penduduk surga itu kepada jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang tenang. Sehingga kalau jiwa ini sudah baik, maka akan baik semua. Dari tingkah laku seorang, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza salahat salahat jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Ketika dia sudah baik, maka dia akan baik semuanya. Dan ketika jiwa ini buruk, maka dia akan buruk. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita memperhatikan tentang ketakwaan daripada jiwa kita. Bukan hanya sekedar yang nampak. Ya. Karena ruh yang diangkat ke langit bukanlah jasad kita. Jemaah kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau memanggil, wahai Mu'ad, ya Mu'ad, usika wahai Mu'ad. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, alla tada'anna fi kulli duburi shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu, alla tada'anna, agar dirimu tidak meninggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan lafaz penegasan dengan 2 kali. Lam taukid dan nun taukid. La tada'anna, agar dirimu tidak meninggalkan. Fi kulli duburi shalah, selepas daripada salatmu engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadaitum fi kulli duburi shalah alla tad'u, agar kalian itu tidak meninggalkan selepas salat kalian, kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'ad, kepada kita semua, agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, fa inna min afdhalil a'mali shalihah al-yasirah
allati taqarrabu bihal muslim inda rabbih jalla wa ala wa hiya adzikru. Bahwasannya di antara amal yang dimudahkan kepada kita, amalan yang mudah yang dengannya seorang muslim mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda mengatakan, likulli syai'in jala, bahwasannya di setiap sesuatu itu ada kemuliaannya. Fa inna jala'a lil qalbi adzikru. Ketahuilah bahwasannya kemuliaan hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan kita mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tenang dan tentram. Sehingga Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu mengatakan, wa inna lil qalbi adzikru lil qalbi mithlul ma'li samak. Bahwasannya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala perumpamaannya seperti kebutuhan ikan terhadap air. Fa kaifa halu samak idza faqadatil ma? Bagaimana keadaan air kalau bagaimana keadaan ikan kalau tidak ada air? Pasti akan mati. Begitu dengan hati. Jauh dari mengingat Allah, jauh dari beribadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dalam jiwa tersebut. Jemaah ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan yang sangat-sangat besar bagi kita. Bukankah rangkaian daripada amal ibadah kita itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Coba tanyakan bagaimana rangkaian salat kita sehingga Allah menegaskan wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengingat diriku. Apalagi kita yang sudah disibukkan dengan sehari-harian kita, dengan amalan-amalan kita. Dan kepada kita yang sudah lanjut usia, tidak ada amalan yang paling mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan daripada zikir. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, mengabarkan kepada kita kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang ringan di lisan kita, habibatani ila rahman, yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Ala wahiyya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kita mengingat Allah karena dosa-dosa kita. Maka beruntunglah, kata Nabi SAW, orang-orang yang membasahi lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi suhufihi istighfaran. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang mendapati kelak pada hari kiamat di catatan amalannya terdapat banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hampir seluruh Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului kita orang-orang mufaridun. Qalu man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Adzakiruna katsira wa dzakirat. Orang-orang yang senantiasa banyak mengingat Allah dan juga
perempuan yang banyak mengingat Allah. Fadhkurullaha dzikran katsira. Allah menyebutkan, mengatakan, menegaskan kepada kita, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sebanyak. Berzikir bukan hanya dengan zikir syar'iyah sebagaimana yang disebutkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi zikir yang paling besar juga adalah zikir tentang kauniyah. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala bagaimana menyuruh kita untuk berpikir tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada diri kita itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun wa fi anfusikum ayatihi afala tubsirun. Dan pada diri kalian juga itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak memperhatikan? Coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan kita dengan kesempurnaannya. Bahkan zikir yang paling besar adalah zikir yang seperti ini. Maka Nabi SAW wasiatkan kepada kita bersamaan dengan ini. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantu hambamu agar hamba senantiasa mengingat dirimu. Yang kedua, wa syukurika, ya Allah, bantu hambamu agar hamba menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala anhu mengatakan, al-abdu daiman baina nikmatin minallah. Bahwasannya seorang hamba itu senantiasa berada dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tahtaju ila syukri, yang dia butuh kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atahum likulli ma sa'altumuhu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita apa yang kita inginkan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, yang tidak pernah mungkin kita untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar dari nikmat Allah kepada kita pada hari ini adalah nikmat di mana Allah berikan kepada kita Islam. Diberikan kepada kita iman yang lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Yang Allah menyuruh kita untuk bergembira dengannya. Yang Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kabarkan wahai Muhammad, katakanlah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala wa bi rahmatihi, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka itu bergembira. Para ulama mengatakan fadlullah ay al-Islam wa rahmatuhu ay Al-Quran dan Sunnah. Huwa khairu mimma yajma'un, dia lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Karena nikmat itu ada dua, ikhwan. Nikmat secara umum Allah beri kepada seluruh makhluknya. Baik nikmat kesehatan, baik nikmat itu nikmat rezeki. Tapi ada nikmat yang khusus yang Allah beri yang tidak diberi kepada selainnya. Kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang munafik tidak diberi, hanya kepada orang-orang yang beriman. Itu nikmat iman, nikmat Islam, ikhwan. Kita dituntut untuk bersyukur di setiap waktu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bersyukur adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bersyukur, ikhwan, yang pertama dengan hati kita. Bahwa tetapkan, tancapkan, tidak ada nikmat secuil pun yang hadir pada kita kecuali murni datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepintaran kita,
Bukan karena saya pandai begini, lah. Tapi semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan detik ini, apa yang kita dapatkan sampai detik ini, itu murni datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sedikit pun yang kalian dapatkan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi kita Sulaiman alaihi salam, tatkala beliau diberikan nikmat, tidak ada manusia yang paling kaya di muka bumi ini kecuali Sulaiman alaihissalam. Tapi dia tidak lupa. Tatkala dipindahkan singgasana dari negeri Sabah yang ada di Yaman ke Palestina, apa yang dikatakan oleh Allah abadikan dalam Al-Quran? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku. Dia tidak besar diri, kawan. Dan apa yang kita dapatkan ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut. Kemudian bukti bahwa kita itu benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai bengkak kakinya. Tatkala beliau ditegur, beliau mengatakan, afala akuna abadan syakur. Justru akulah manusia yang lebih besar untuk bersyukurnya karena nikmat yang paling besar yang diberikan kepada aku. Lihat. Dan syukur yang ketiga senantiasa lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang mengandung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun, tatkala beliau diberi ujian, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji milik Engkau ya Allah di setiap keadaan. Apalagi diberikan nikmat. Apalagi diberikan nikmat. Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan yang terakhir ikhwan, ini yang berat bagi kita. Ingat bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah minta pertanggungjawaban kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali beliau kenyang dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala pasti akan tanyakan kepadamu. Maka ikhwas sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa kafa billahi syahida. Yang terakhir Nabi SAW wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah beliau mengingatkan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan yang paling penting kata Nabi SAW, wa husni ibadatik, agar dirimu memperbaiki daripada ibadahmu. Kita ketahui bersama bahwa ibadah tidaklah diukur dengan banyaknya. Oke, banyak. Tapi yang paling penting adalah kualitas daripada ibadah kita. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana yang paling baik daripada amal ibadah kalian? Sehingga kelak pada hari kiamat, penyesalan bukanlah orang-orang yang tidak beramal, tapi penyesalan yang datang itu yang paling besar kepada orang-orang yang beramal, namun amalan mereka bagikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sedih kita ikhwan. Kami hadapkan kepada mereka, gambarkan kepada mereka dari amal-amalan mereka. Faja'alnahu haba'an mansura, namun kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan yang tidak memiliki
nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti ini. Kita lelah telah beribadah kepada Allah namun tidak ada sepotong pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan bagaimana Nabi SAW mengabarkan ada orang yang sholat sampai 50 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, karena buruknya hati kita. Buruknya jiwa kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melirik dan melihat hati kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum, walakina yanduru ila kulubikum." Hati-hati yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa-jiwa kita yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada lurusnya ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun banyak orang yang keliru dengan mereka beramal namun meramal dengan dalil yang secara umum. Namun mereka tidak mempelajari tentang perinciannya. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 6 yang harus kita kedepankan. Yang pertama dari sisi kaifiatnya. Bagaimana tata caranya? Bagaimana tentang waktunya? Bagaimana dengan bilangannya? Bagaimana dengan sifatnya? Semua itu kita butuh untuk belajar. Maka ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang yang diusir kelak pada hari kiamat di telaganya Nabi SAW adalah orang-orang yang beramal juga. Namun beramal tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, senantiasa kita memperbaiki dari kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعد وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب دعوات. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.